Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rekan, hari ini kita akan membahas ya prediksi materi akademik Bintara Polri 2020. Ujian yang akan kalian hadapi mungkin dalam beberapa hari ini ya. Kita akan bahas materi tentang pengetahuan umum dan wawasan kebangsaan, matematika dan bahasa Inggris. Jadi 3 materi akademik ini akan kita bahas ya. Karena memang materi ini akan kalian hadapi nanti, dan seperti yang kalian tahu, semua nilai itu akan diakumulasi ya. Lalu nanti akan keluar nilai kelulusan. Jadi ya, ini perjuangan terakhir kalian ya, diusahakan dapat nilai maksimal. Oke, kita akan mulai yang pertama dari pengetahuan umum, matematika dan bahasa Inggris. Kalau gitu kita langsung mulai ya di pelajaran yang pertama. Soal pengetahuan umum terdiri atas materi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Nusantara, wawasan kebangsaan, Undang-Undang Kepolisian, dan ada sedikit tambahan materi bela negara di sesi akhir nanti. Oke, untuk mengefektifkan waktu, baiknya langsung kita mulai saja ya. Untuk mengefisienkan waktu, baiknya langsung kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945. Tertulis pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kita cek sama-sama ya. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Adik-adik bisa lihat semua terdapat di pasal 1 ayat 1. Berikutnya nomor 2, sidang PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus. Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus pada peristiwa sidang PPKI yang pertama. Agustus 1945. Ya, ini ya teman-teman bisa lihat. 1945, sidang PPKI yang pertama. Teman-teman bisa baca juga sidang PPKI 1, 2, dan 3 dan poin-poin yang dihasilkannya. Oke, kembali ke soal. Nomor 3, lembaga negara yang berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar serta mengangkat dan memberhentikan presiden dan wakil presiden. Lembaganya adalah mengubah undang-undang dasar. Lembaganya adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai gabungan dari DPR dan DPD. Majelis Permusyawaratan Rakyat gabungan dari DPR dan DPD. Oke, soal nomor 4 masih berhubungan dengan nomor 3. Tadi yang berhak mengubah itu MPR ya. Nah, Undang-Undang Dasar 45 telah mengalami amandemen atau perubahan sebanyak 4 kali, ditandai dengan simbol bintang pada pasal atau ayatnya. Contohnya nih, pasal 1 ayat 2 ada 3 bintang, berarti ini perubahan yang ketiga. Kemudian pasal 2 ayat 1 ada 4 bintang, berarti ini hasil dari amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar yang keempat. Kita bisa lihat bintangnya ya. Kalau bintang 1, contohnya nih pasal 7 tentang pembatasan kekuasaan presiden. Nah, ini bintang 1 ya. Nah, berarti ini pasal ini hasil dari amandemen atau perubahan yang pertama. Perubahan ini sudah 4 kali ya. Pertama itu tahun 99, urut yang kedua tahun 2000, yang ketiga tahun 2001, dan yang keempat atau yang terakhir perubahannya dilaksanakan tahun 2002. Berikutnya, Undang-Undang Kepolisian di Indonesia atau Undang-Undang Kepolisian Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 99. Undang-Undang Kepolisian Nasional diatur di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002.
menggantikan undang-undang yang lama itu tahun 97. Jadi tahun 97 tuh Undang-Undang Nomor 28 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Kita bisa lihat, nah ini ya, Undang-Undang Kepolisian Nasional, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian di pertimbangannya juga tertulis udah bahwa Undang-Undang Nomor 2 ini menggantikan Undang-Undang Nomor 28 tahun 97. Undang-Undang Kepolisian yang lama digantikan oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Lanjut ke nomor 6, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia disahkan pada masa pemerintahan 2002 itu Ibu Megawati. Kita cek sama-sama. 2002 itu di masa pemerintahan Ibu Megawati. 2002. Ini ya. Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2002 oleh Ibu Megawati. Berikutnya nomor 7, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma adat, perintah presiden, keinginan sendiri, norma hukum atau perintah atasan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa berdasarkan norma hukum. Nomor 8, Lambang Polri bernama Rastra Sewa Kotama, artinya Polri adalah abdi utama. Betul, abdi utama dari nusa dan bangsa, daripada nusa dan bangsa. Nomor 9, abdi utama daripada nusa dan bangsa. Berbicara tentang pengabdian ya. Pengabdian anggota Polri akan memasuki masa purna bakti atau memasuki masa pensiun di usia 58 tahun. Atau dapat diperpanjang sampai maksimal 60 tahun bila memiliki keahlian khusus yang sangat diperlukan. Hal ini sesuai dengan isi Undang-Undang Kepolisian Nasional Nomor 2 betul tahun 2002. Masa purna bakti itu diatur di pasal 30. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Kita bisa lihat sama-sama ya. Pasal 30. Nah ini dia. Pasal 30 ayat 2. Usia pensiun ya. Ayat 2. Usia pensiun maksimum anggota kepolisian 58 tahun. Secara umum 58 tahun. Dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dapat dipertahankan sampai dengan 60. Jadi bila punya keahlian khusus dan sangat dibutuhkan bisa maksimal sampai usia 60 tahun. Tapi secara umum 58. Pasal 30 ya. Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002. Berikutnya nomor 10. Berdasarkan hukum tata negara Indonesia, jika presiden dan wakil presiden meninggal dunia, maka pelaksanaan tugas kepresidenan dipegang oleh Ketua MPR, Ketua Mahkamah Agung, Menlu, Mendagri, Menhan, atau Ketua DPR. Jika meninggal dunia dipegang oleh 3 menteri ya, Menlu, Mendagri, dan Menhan. Hal ini bisa dilihat pada Undang-Undang Dasar 1945. Pada Undang-Undang Dasar 1945. Kita lihat sama-sama. Nah, ini dia ya. Pasal 8 ayat 3. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, secara bersamaan pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menlu, Mendagri, dan Menhan secara bersama-sama.
jika presiden dan wakil presiden mangkat secara bersamaan, berhenti atau diberhentikan. Yang melaksanakan tugas kepresiden adalah 3 menteri secara bersamaan, yaitu Menlu, Mendagri, dan Menteri Pertahanan. Hal ini tertulis pada pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya nomor 11. Ini 11 yang 11 ini dulu ya. 11. Nilai sin 150 ditambah sin 270 dikali tan 315. Nah, ini sudut berelasi di kuadran 2 ya. Ini 150 kan kuadran 2. Ini kuadran 3. Ini di kuadran 4 gitu ya. Kalau masih ingat, kalau di kuadran 2, sinnya itu positif. Jadi saya tetap sama aja sin. 80 dikurang 150. Ini sifat kuadran 2 ya. Nah, kalau di kuadran 3, sinnya negatif. Yaitu ini 270 dikurang 180. Tan di kuadran 3 dia negatif juga, jadi negatif tan 360 dikurang 180. Nanti bisa terpisah kali ya pembahasan untuk pembagian kuadran. Berarti ini jadi sin 80 dikurang 150, 30. Ditambah ini negatif kali negatif ya nanti ya. Negatif sin 90 dikali negatif tan berapa nih? Tan 315 ya ini, bukan 180, 315. Berarti tan 45 gitu. Nah ini sin 30 setengah tambah sin 90 itu negatif 1. Ini negatif ya depannya, sin 90 itu 1. Dikali tan 45 itu 1, kena negatif. Berarti setengah ditambah negatif 1 kali negatif 1, 1. Setengah tambah 1, 1 setengah. Atau 3/2. Maka jawabannya yang E. Gitu. Nomor 12, limit X mendekati 3. Ini pecahan. Pecahan itu biasanya kalau dimasukkan 0 per 0 ya. 3 kalau masuk ke X-nya berarti 3 kuadrat 9. 9 dikurang 9, 0. Jadi bawahnya ini otomatis 0 kan? Karena nggak ada jawaban 0 di sini. Nah, kalau hasilnya 0 per 0, berarti kita turunkan aja. X kuadrat turunannya berapa? Itu berarti limit X mendekati 3. Turunannya X kuadrat adalah 2X. X-nya maju ke depan, 2-nya maju ke depan, X-nya di pangkatnya dikurang 1. 2 kali diturunkan juga. 2 kali 2, 4. X-nya jadi pangkat 1. Min 7X diturunkan jadi min 7 aja, X-nya hilang. Ini diturunkan hilang. Nah, baru kita masukkan 2 kali 3 per 4 kali X-nya 3 dikurang 7. 2 kali 3, 6. 4 kali 3, 12. 12 kurang 7, 5. 6 per 5. Jawabannya yang E. Gitu. Nah, kalau ini fungsi pecahan ditarik inverse-nya. Inverse pecahan itu nanti tinggal dirubah aja. Ini A, ini B, ini C, ini D gitu ya. Maka inverse-nya adalah min DX tambah B per CX min A. Jadi A sama D ditukar, tandanya dirubah atau dikasih minus. Maka 2, D-nya 2, berarti min 2X. Tambah, ini nggak berubah, 17 sama X-nya nggak berubah. Nah, ini awalnya 9, berubah jadi min 9. Nah, ini inverse-nya, yang ditanya inverse 10. X-nya kita ganti dengan 10. Berarti min 2 kali 10 tambah 17 per 10 kurang 9. Nah, bawahnya 1 nggak perlu ditulis ya. Min 20 tambah 17. Ini kan min 20 tambah 17. Berarti min 3 per 1. 13. Min 3. Bisa dipahami ya ini ya. Nomor 14, suku keempat suatu barisan matematika adalah 33. Berarti U4-nya ini sama dengan 33. U7-nya 54. U15-nya berapa? Nah, ini pakai lompat-lompat aja karena ini kan berkelipatan. Dari 4 ke 7 berarti nambah 3.
Dari 7 ke 15 nambah 8 gitu ya. Dari 33 ke 54 ini nambah 21. Nah, yang kita cari perkaliannya tuh dari 3 ke 21 itu dikali berapa gitu. Ini dikali berapa nih? 3 jadi 21 dikali 7. Maka semua yang di sini dikali 7. Nah, gitu. Berarti 8 kali 7 nambah 56. Maka U15 54 ditambah 56. Jadi 110. Gitu ya. Maka jawabannya 110. Gitu. Jadi tinggal kelipatannya. Kalau mau pakai rumus aritmatika juga boleh, tapi ini lebih mudah. Nah, jumlah tak hingga dari deret berikut, kita harus ingat dulu rumus deret tak hingga adalah A per 1 min R. A itu suku pertama, berarti ini A-nya. Kalau R itu suku kedua dibagi suku pertama, gitu ya. Berarti 3 per 4. Tinggal dimasukkan A-nya 4, 1 min R-nya 3 per 4. Jadi 4 per 1 dikurang 3 per 4, berarti 1/4. Sama aja 4 dikali 4 per 1, berarti 16. 4 dikali 4 per 1 ya, 16 gitu. Nah, ini nanti bisa dilihat lagi rumus-rumus untuk deret. 16, limit tak hingga, ini 2x plus 1 dikurang akar. Nah, ini kalau limit tak hingga bentuknya akar, maka yang depan ini harus akar juga. Kita rubah aja ke akar. Cara merubah ke akarnya gimana? Kasih pangkat 2 dan akar. Karena pangkat 2 sama akar ini kan berarti nggak berubah apa-apa ya. 4x kuadrat min 4x min 5. Nah, ini tinggal dipangkatin 2. 2x pangkat 2, 4x kuadrat. 2x tambah kali 1 kali 2, berarti 4x. 1 pangkat 2, 1. Gitu ya. Dikurang 4x kuadrat min 4x min 5. Limitnya tak hingga. Nah, ininya sama. Berarti kita bisa pakai rumus B min Q per 2 akar A gitu ya. B itu ini kan ABC ya. ABC sama PQR. Gitu. Ini A, B, C, ini P, ini Q, ini R gitu ya. Maka B min Q 4 dikurang Q-nya min 4 per 2 akar A. A-nya kan ini depannya 4 ya. 4 ditambah 4 jadinya 8 per 2 kali akar 4 2. 2 kali 2 4. Berarti 8 bagi 4 2. Maka jawabannya 2. Nanti E ini ada 2 ya. Cuma ini kepotong nih. Gitu. 16. Ini bisa dipahami ya. Kita lanjut ke berikutnya. 17 sampai 20. Grafik fungsi fx 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat min 120x ditambah 15 naik untuk x yang memenuhi. Nah, naik. Syarat fungsi naik ini turunannya harus lebih dari 0 gitu ya. Berarti ini kita turunkan. Maka turunannya adalah 3 kali 2, 6. X-nya kurangin 1. Berarti tinggal 2. 2 kali 3, 6. X-nya dikurang 1, tinggal 1. 120. Berarti turunannya 120 doang. Ini X-nya hilang. Lebih dari 0 gitu ya. Nah, ini biar mudah. Ini kan 6, 120. Bisa dibagi 6. Ini bagi 6x kuadrat. Bagi 6x. Bagi 6. 20 lebih dari 0 kita faktorkan. Ini harus sering latihan kalau pemfaktoran. Ini x kuadrat maka x dan x. 20 difaktorkan biar kalau dikali min 20 kalau ditambah min 1. Berarti 20 itu kan bisa 4 kali 5 gitu ya. Biar min berarti yang gede ini harus min. Kalau ditambah hasilnya min. Lebih dari 0. Ini sama dengan yang dulu. Berarti x sama dengan min 4 atau x sama dengan 5. Pindah ruas saja ya, jadi min, jadi plus. Lebih dari itu kan berarti pakai atau ya. X kurang dari yang kecilnya min 4, atau X lebih dari yang besar gitu. Tapi kalau ininya kurang dari, dia digabung seperti ini.
Berarti X kurang dari min 4 atau X lebih dari 5. Maka jawabannya yang E. Gitu. Ini sering latihan aja, nanti ini sifat-sifat turunan fungsi. Bentuk yang senilai dengan secant X min 1 dikali secant X plus 1. Nah, ini kita tinggal kaliin aja ya. Secant kali secant min 1 kali 1. Kenapa nggak usah kali pelangi? Karena ini angkanya sama persis, cuma beda tanda. Berarti ini selisih kuadrat. Secant kali secant berarti secant kuadrat. Min 1 kali 1 berarti min 1. Ini hasilnya sama dengan apa? Kan di sini nggak ada ya pilihannya. Nah, kita ingat identitas yang pertama itu adalah sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, ini mintanya secant nih, berarti kita bagi aja biar jadi secant. Secant itu kan 1 per cos ya, berarti ini bagi cos saja, bagi cos kuadrat. Nah, maka hasilnya sin dibagi cos berarti tan kuadrat. Cos dibagi cos 1 dibagi cos, nah ini jadi secant. Nah, satunya pindah, maka tan kuadrat X sama dengan secant kuadrat X dikurang 1. Nah, ini hasilnya adalah sama aja tan kuadrat X. Tan kuadrat X itu yang B. Gitu. Ini bisa dipahami ya. Ini identitas yang utama ini harus paham. Nomor 19, modal sebesar 2 juta disimpan di bank dengan suku bunga majemuk 2%. Besar modal akhir berapa? Tahun kedua, berarti M2 ya. Nanti rumus bunga majemuk, kalau masih ingat MN, M0 dikali 1 plus persentasenya berapa dipangkat N gitu ya. M0 itu modal awal 2 juta. Tabungan awalnya gitu. 1 tambah persentasenya 2%. Boleh kita buat pecahan, boleh pakai desimal. Desimalnya 2% ya. Pangkat N ini lama menabung, tahun kedua, berarti pangkat 2. 2 juta dikali 1,02 pangkat 2. Berarti 2 juta dikali ini itu sekitar 1,0404 ya. Berarti kalau dikaliin 2 kali 4 kan 8, berarti yang ada 0808 nya. Berarti yang D. 2 juta 0808 gitu. D. Nomor 20. Sebuah keranjang berisi 7 bola kuning dan 4 bola hijau. Berarti 7 kuning dan 4 hijau. Berarti total bolanya 11 nanti ya. 6 bola diambil sekaligus secara acak. Peluang terambil 4 bola kuning dan 2 bola hijau. Yang ditanya peluang 4 kuning dan 2 hijau. Nah, peluang itu kan rumusnya NA per NS ya. 4 kuning. Kuningnya jadi 7, berarti 7C4. Kenapa pakai C? Karena ini pengambilan. Minta 2 hijau dari 4 hijau, berarti 4C2. Gitu. Per seluruhnya ada 11 diambil 6 gitu ya. 7C4 nanti dihitung. 7C4 itu 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial gitu ya, dibagi 4 faktorial dikali 7 kurang 4 3 faktorial. 4C2 ini 4 kali 3 bagi 2 gitu ya, cara ngitung cepatnya berarti 6. Nah, 11C6 ini berarti 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 11 kurang 6, 5 faktorial. Mencoret nanti. Mencoret. Nah, 3 faktorial ini sama 6 ini sama ya. 3 faktorial kan 3 kali 2. Coret juga. 5 faktorial ini dicoret juga bisa. Maka di sini atasnya 7 kali 6 35. 35 ditambah 6. 35 tambah 6 berarti berapa? 41. Ini dan nih, kali ini dikali ya. Bukan atau ya. Berarti 35 dikali 6 dikali. Ini 5 faktorial itu kan 5, 4, 3, 2. Nah, ini 5 sama 2-nya bisa habis sama 10. 4 sama 8, berarti kan tinggal 2.
3 sama 9, tinggal 3. Berarti 3 kali 2, 6, 6 kali 7. Gitu ya. Atau tulis saja 11 kali 6 kali 7. Kita coret yang ini. Coretnya yang 6 ya. Karena di sini bawahnya 77 mintanya. 77 berarti atasnya tinggal 35. Jadi 35 per 7. Nanti ngitung-ngitungnya kalau ribet, ini lihat di video penjelasan tentang kombinasi gitu. Nah, ini sampai nomor 20 dulu. Nanti kita lanjutkan ke part berikutnya. Soal berikutnya, kita disuruh nyari apa nih? Sinonim ya. Sinonim dari kata-kata yang ditebalkan, decaying. Oke, ini kayaknya perlu ya penguasaan kosakata nih. Tapi kita coba tebak dulu dari lingkungan kalimatnya atau konteksnya. They use their keen sense on smell to locate decaying animals. Jadi mereka tuh menggunakan penciumannya ya untuk bisa mengetahui lokasi dari decaying animal yang decaying. Nah, kenapa nih? Ya kan? Remains from several miles away. Jadi walaupun dari jarak jauh. Animal yang decaying. Gitu. Coba kita lihat di sini. Ya. Di sini pun kita udah bisa nebak ya. Jadi dia menggunakan penciumannya untuk mencium binatang yang kayak gimana? Binatang yang kayak gimana? Binatang yang decaying. Ini ya. Apakah binatang yang apa nih? Dead, rotten, poison, buried, fresh. Oke, kalau kalian nggak tahu mungkin kalian bisa nebak ya. Masa fresh animal kayaknya bukan. Tapi kalau nggak tahu ya mungkin sampai di situ. Nah, ini agak sulit juga kita eliminasi kalau memang pertanyaannya seperti ini ya. Maka mau nggak mau kita harus tahu nih decaying ini apa. Karena nebaknya agak susah nih, ya kan seperti ini. Jadi mereka bisa nyium binatang kayak gimana? Binatang yang mati, binatang yang busuk, binatang yang teracuni. Ini kayaknya poisoned, nih kayaknya enggak ya. Karena dari teksnya juga nggak dijelaskan. Berarti ada dead, rotten, buried, terkubur. Ya, seperti apa nih? Ya, jadi dengan 3 jawaban ini ya udah agak sulit nebaknya kalau kita nggak tahu. Decaying itu artinya adalah seperti ini ya, kayak membusuk gitu ya, membusuk ya, membusuk. Maka membusuk ini ya jelas ya, rotten jawabannya yang B. Nah seperti itu. Ya, nah jadi kayaknya ini memang terkadang kita bisa nebak dari konteksnya, tapi terkadang ya kita bisa lebih mudah menebak kalau kita memang tahu kosakatanya. Nah ini pentingnya kalian ya memperbanyak kosakata. Ya paling enggak sampai ujian ini ya, kalian harus usahain. Oke. Kita coba lanjut ke materi berikutnya. Oke, soal berikutnya ini tentang pengumuman ya. Oke, sekali lagi kita coba jangan baca teksnya dulu, tapi kita baca soalnya. What is the topic of the text? Ya, topiknya apa nih? Tentang apa nih? Kan gitu ya. Nah, mari kita lihat. Di sini kita lihat disebutkan ada kata-kata we will miss you. Join us for lunch. Ya, ini kayaknya ada temennya namanya Adam. Terus diundang nih kita nih untuk lunch, makan siang ya, makan siang. Untuk farewell, perpisahan dari si Adam ini. Oke, ketemu ya. Apa ini? Ya langsung farewell party. Funeral ini pemakaman ya. Waduh, bukan. Ya, graduation bukan, restoran grand opening bukan, timnas bukan. Oke, farewell party. What time is the event? Jam berapa? Ini ada kata lunch, makan siang, noon. Nah, ini kadang-kadang anak-anak bingung nih, noon itu apa nih? Oke, ini jawabannya 12.30. Ya. Kenapa? Karena noon itu ini artinya jam 12 siang ya. 12 siang. Ini ada kata noon. Oke. Umumnya mungkin sedikit ya menjelaskan ini. Kalau kita orang Indonesia dan maaf, ini kok jawabannya di yang sih? Kan siang ya. Ini kan AM, ini pagi. Bukan, maaf. Jawabannya ini yang B, siang. Oke. Ya, kalau kita orang Indonesia jam 12.30 ya 12.30 kan, jamnya dulu kita sebutin baru menitnya. Kan gitu ya. Oke. Lalu orang Inggris juga sama. Jamnya dulu orang Amerika juga sama, jamnya dulu baru menitnya. 12:30.
ya, kayak misalnya contoh ya, mungkin saya coret di sini 12:30. Ini kalau orang Inggris ya nyebut jamnya dulu, jam. Orang Amerika maksudnya, American English, baru menit. Tapi kalau orang British English ya, dia itu terbalik, menitnya dulu ya. Jadi menit dulu baru jam ya. Menit dulu baru jam. Makanya di sini sebutnya kan half itu kan 30 ya, half 30 menit, half past noon. Jadi 30 menit lewat jam 12. Nah gitu kalau di bahasa Indonesia ini. Nah jadi ini bedanya British English sama American English. Kalau orang American English dia jamnya dulu baru menitnya. Tapi kalau orang British menitnya dulu. Half ya, half past noon. Menitnya dulu baru jamnya, jam 12. Oke, jadi jam 30 lewat 12 mungkin gitu ya. Mungkin agak ribet ya, tapi itulah perbedaannya. Jadi ini jawabannya jam 12.30 siang. Oke, lalu tujuan dari teks ini apa sih? Ya announcement ya, mengumumkan ya, adanya teks pengumuman. Tapi hati-hati. Apakah announce Adam's wedding? Apakah ini mengumumkan pernikahan Adam? Bukan. Ya. Dia farewell party. Di sini to invite people to come to Adam's farewell party. Gimana? Iya, nampaknya iya, karena kan join us. Ya, silakan bergabung ya di farewell partinya Adam. Bisa jadi ya. Oke, yang B. To announce that Adam will move, apakah mengumumkan Adam akan pindah ke Bandung? Iya, diumumkan, cuman ya ini bukan itu ya. Yang diumumkan adalah pestanya, karena dia mau pergi ke Bandung ya ada pesta nih. Nah, gitu kan. Nah, gitu. Yang D bukan, yang E bukan juga ya. Maka kita yakin jawabannya yang B. Oke, ketemu. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Ya, sekali lagi jangan terintimidasi oleh teks yang panjang ya, tapi fokus ke pertanyaannya dulu ya. Ke soalnya dulu. Oke, di sini ada Abdurrahman Saleh was bestowed the title father of psychology because, jadi dia ini di bestow. Wah, ya kan? Apa nih? Bestow ini kayak dianugerahi ya sebagai ayahnya psikologi, bapak psikologi mungkin gitu ya. Karena apa? Jadi kita cari nih kata-kata ini. Ada gak sih kata bestow di sini? Kita nggak perlu baca semuanya. Kita coba ya scanning, baca cepat. Ada nih. Bestow, ya kan? Tuh dia tuh, father of psychology. Ini nyambung nih. Kenapa dia dianugerahi ya gelar sebagai bapaknya psikologi? Ya kan? Karena ini kalimatnya mungkin ini ya. Coba kita lihat. Ya, for his meritorious service in medicine. Kalau kalian nggak tahu nggak jadi masalah ya. Service itu jasa ya. Karena jasanya di bidang ini mungkin ya, pengobatan. Khususnya di psikologi. Tahun 1958 Universitas Indonesia menganugerahkan gelar sebagai bapak psikologi. Nah, jadi gitu. Jadi gara-gara servisnya yang sangat meritorious. Apa nih? Ya, mungkin sangat membantu ya, sangat sangat berjasa gitu kan ya. Jadi kita tebak aja. Jadi masalah kita nggak tahu. Oke. Kenapa dia itu tadi ya dianugerahi gelar ini? Apakah karena yang A, karena dia sebagai dosen di Universitas Indonesia? Enggak. Apakah dia memiliki significant contribution in psychology, mempunyai kontribusi yang sangat signifikan? Bisa jadi ya, karena di sini kan service in medicine, especially in psychology. Dia memberikan jasa yang sangat meritorious, sangat mungkin bermanfaat ya, seperti itu. Ini senada dengan ini kayaknya, dengan yang B ya. Ya, dia mempunyai jasa yang sangat besar mungkin, terutama di bidang psikologi. Oke, bisa jadi ini, kita simpan dulu. He was a lecturer. Enggak ya, ini kan enggak. Dia digelari itu karena ya ini, karena jasanya ini kan. Dia bukan. Yang D juga bukan. Apalagi yang E. Maka jawabannya pasti yang B. Kata-katanya beda, maksudnya sama. Ya kan? Iya, katanya. Significant contribution sama meritorious service in psychology maknanya sama. Oke, kita lanjut. Selain medicine, pengobatan, Abdurrahman juga memiliki special interest in, kata-katanya interest. Dia memiliki interest kemana nih? Oke, ada di paragraf 3 kayaknya. Abdurrahman Saleh was a man of many interest. Dia mempunyai banyak ketertarikan. Ya kan sih? Dia terlibat di youth organization, organisasi pemuda seperti Pramuka mungkin ya, dan Indonesia Muda.
Dia juga member dari ini. Oke, kita kira nih. Laboratorium assistant kayaknya enggak ya. Aeroplane design, di sini sebutannya cuman Aero Club aja nih. Oke, ini kita nggak tahu ya, masih abu-abu nih. Broadcasting, ada broadcast, di sini ada ya. Organisasi of broadcast bisa jadi. Politik, kecil kemungkinan ya, karena di sini walaupun ada tapi kayak sedikit. Student organizations. Iya ya, youth, ini kan pemuda ya. Youth sama student kayaknya bisa jadi ya. Apa aja dia? Boy Scout, Pramuka, dan Indonesia Muda. Oke, kalau dari sini aeroplane ada tapi cuma satu disebutkan. Politik mungkin masih nggak jelas ya. Tapi kalau youth organization kayaknya jelas ya. Organisasi siswa kan, Boy Scout, Pramuka, dan Indonesia Muda. Gitu. Jadi saya lebih condong ke sini nih. Karena dia ada 2 disebutkan, jadi dia special interestnya yang paling banyak mungkin ya. Jadi dibandingin Aero Design sama Broadcasting, saya student organization karena alasan saya ini. Youth organizations apa aja, Boy Scout dan Indonesia Muda. Oke, itu dia. Oke, soal berikutnya. Ini lumayan gampang nih kayaknya karena first paragraph sama main idea. Jadi kita fokus ke paragraf pertama dan ide utamanya. Kita paham bahwa main idea itu ya umumnya di awal-awal kalimat ya, dan dia didukung oleh kalimat penjelas. Coba kita lihat sini. Born into a family of doctors in Kampung Ketapang, Kuitang Barat, Jakarta, Abdurrahman Saleh also become a doctor. Jadi dia terlahir dari keluarga dokter dan dia mulai menjadi dokter. Gitu kan ya? Ini kalimat after finishing. Ini kayaknya kalimat penjelasan ya. Setelah menyelesaikan mulo, dia belajar di Stovia. Ya. Oke, ini mendukung nih. Lulus dari Stovia di kalimat terakhir, Abdurrahman Soleh melanjutkan kerjaannya di lab ya, sambil belajar mungkin ya, sambil praktek gitu ya. Nah, jadi dari sini kita bisa sebutkan apa nih? Ada kata-kata doctors, ya, ada kata-kata mulo dan Stovia. Dia belajar di Stovia disebut berapa kali. Nah, jadi umumnya kalau kata-kata ide utama itu disebutkan ya berkali-kali mungkin gitu ya. Start his career as a doctor in Stovia. Ada ya, dokter. Dia mulai menjadi dokter, ya kan? Ada kata Stovia. Mungkin kita simpan. He had his own medical practice. Apakah ide utamanya ini? Enggak, ini cuman while having his own medical practice. Ini kalimat penjelas saja. Jadi nampaknya kita nggak bisa ambil. Studied at medical school. Apakah kalimat utamanya tentang dia belajar di medical school? Iya, dia belajar, tapi bukan itu aja. Ya kan? Karena ada kata-kata dia menjadi dokter nih. Ya, kayaknya ini enggak juga deh. Ya, terlalu sempit. Apakah cuma gara-gara apakah itu dan didukung kalimat lain? Bukan, justru kalimat yang belajar di Stovia itu adalah kalimat penjelas ya, setelah kalimat yang di awal ini ya, menjadi dokter. Dia menjadi dokter karena keluarganya. Apakah dia menjadi dokter karena keluarganya? Enggak ya, di sini cuma disebutkan dia berasal dari keluarga dokter gitu kan. Kayaknya enggak nih. Ini pertanyaan menjebak nih. Nah, yang E juga kayaknya enggak ya. Jadi saya lebih condong ke sini ya, karena dia ada kata-kata doctors, ya. Dia mulai menjadi dokter, ya. Di mana? Ya, kalau setelah dia belajar. Di mana? Di Stovia. Kan gitu ya. Jadi itu ya, dia mulai menjadi karir di dokter, yaitu memulai karir menjadi dokter. Ini kan became a doctor setelah belajar di Stovia juga, ya. Jadi saya lebih cenderung ini dibanding yang lain. Oke, jadi gitu ya, kita bisa nebak ya dengan konteksnya, dengan petunjuk yang ada di teks. Oke, kalau gitu kita lanjut. Oke, soal berikutnya ya. Nah, ini mungkin masuk ke soal berita ya, news. Sekali lagi, ya betul ya, soal berita. Kita nggak perlu baca teksnya dulu, langsung saja baca soalnya.
What is the news above talk about? Ini tentang apa? Ya, kalau kita baca nih Donald Trump ya telah menandatangani sebuah surat perintah mungkin ya untuk membuat United States Space Force ya. United States Space Force ini apa ya? Kayak mungkin ini ya angkatan udara mungkin gitu ya. Seperti itu, Space Force yang berhubungan dengan ini space seperti itu ya. Tapi ini nggak terlalu penting, kita lanjut lagi. Trump ini melihat dia melihat kayaknya space ini atau angkasa ini adalah sebagai tempat teritori perang ya di masa yang akan datang. Jadi makanya dia bentuk ini kan, dia ngebentuk United States Space Force ya, angkatan bersenjata untuk angkasa. Dia yakin Kongres akan mensupport perintahnya ini ya, karena ini penting. Oke, kita ambil kesimpulan dari paragraf pertama sebagai main idea. Apakah yang A, Congress believe on Trump decisions? Enggak, karena belum ya. Karena kan belum ini, ya, belum disetujui kayaknya. Oke, jadi yang A salah kayaknya. Yang B, United Space Technology compared to other countries. Oh, dia nggak nge-compare, nggak membandingkan, ya. Bukan ini yang dimaksudkan di sini. Trump action after seeing space as war territory in the future. Dia berita ini tentang aksinya si Trump setelah melihat angkasa ini sebagai wilayah teritori di masa yang akan datang. Bisa juga ya. Karena kan dibilang ini dia membuat soal perintah baru untuk membuat Space Force. Ini kan langkahnya. Karena dia melihat angkasa ini sebagai teritori perang di masa yang akan datang. Ada hubungannya juga nih. Ya. Bisa jadi ya ke mana nih? Ke sini. Tapi kita simpan dulu. Trump as innovator. Kok innovator, nggak nyambung. Dia bukan inovator di space technology, bukan. United States safety in the future. Apakah dia ngomongin safety? Bukan ya, bukan ngomongin safety. Ini kayaknya terlalu umum ya kalau ngomongin safety. Ya nggak sih? Terlalu umum. Jadi nampaknya yang paling tepat itu ya ini ya. Trump action after seeing space. Jadi aksinya si Trump, aksinya apa? Ya ini, membuat surat perintah ya. Karena dia melihat, setelah dia melihat bahwa angkasa ini adalah teritori perang di masa yang akan datang. Oke, jadi saya condong ke sini. Oke, dengan apa alasannya tadi? Oke, nomor 28, why Trump believe? Kenapa si Trump ini percaya Kongres akan support? Ini gampang ya. Kan ada di sini, because it is important ya. Dia percaya Kongres akan support perintahnya ini ya karena penting. Yang A, because he said so, enggak ya, ini maksa banget ya. Because the reason behind it important, ini dia, bisa jadi because ini enggak ya, yang C, D, E, terlalu lebar, tapi yang tepat yang ini. Oke, ketemu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita disuruh nyari sinonim ya. Oke, sinonim lagi, kita coba jawab yang ini. Donald Trump sign di ini ya, yang ditandatanganin. Sign a new order, menandatangani perintah ya, a new order, surat perintah baru. Sign ini apa sih? Kalau secara makna kata menandatangani ya, mungkin kalian akan menulis, bisa jadi, ya gak sih? Tapi konteksnya bukan Donald Trump menulis sign a new order ini artinya kan dia menandatangani surat perintah ya. Maka ini yang lebih tepat dengan ini yang B. Ya, bukan yang D tapi yang B. Issue itu artinya mengeluarkan surat, ini memerintahkan. Issue itu kayak memerintahkan, jadi mengeluarkan surat perintah. Maka dia pas banget nih ya, berkecocokan dengan sign new order ini ya. Issue itu sama seperti mengeluarkan surat perintah ya, ini pas banget yang ini. Oke, maka jawabannya yang bravo. Oke, soal berikutnya ya. Ingat, jangan terintimidasi dengan teks yang panjang ini, tapi kita lihat soalnya. Oke, what does the text mainly talk about? Tentang apa gitu kan ya teks ini? Ini kita disuruh nyari, kalau ketika kita disuruh nyari tentang apa, ya tentu saja kalau dia tidak ada tulisannya paragraf pertama atau paragraf 2, ya berarti dia secara keseluruhan.
Nah, maka kalau secara keseluruhan yang bisa kita lakukan adalah mengambil ide-ide utama dari setiap paragraf. Dan gampang kok, caranya cuman lihat judulnya kan, judulnya tentang online shopping. Lalu kita ambil kalimat pertamanya. Ini kalimat utamanya ini yang pertama misalnya. Ya, ada hubungannya dengan internet. Merubah hidup kita, internet ini merubah cara kita belanja, ya kan? Oh, belanja itu sekarang mudah. Ya, lalu ini mungkin cara belanjanya ya. Cara belanjanya mungkin ya, lalu ada kata-kata in the other hand. In the other hand ini nih yang harus kita perhatikan. In the other hand ini kayak bertolak belakang ya. Kalau mungkin ini hal-hal yang positif ya, internet mempermudah hidup kita, telah merubah gaya cara kita membeli, mungkin lebih gampang ya, dan sebagainya. Mungkin ini hal-hal yang plus, dan ini ada in the other hand. Nah, dia bilang apa? Bener kan? Should be careful. Kita harus hati-hati nih ketika mau beli barang. Gitu. And another big problem, ya kan? Jadi ada masalah di sini. Oke, itulah alasannya kenapa shopper harus memeriksa dengan seksama produknya. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan begini. Mungkin ini ya, kalau misalnya yang ini nih, paragraf yang ini mungkin ini menyatakan apa ya, mungkin kayak apa sebutannya ya, plus ya, sih, keuntungan atau hal-hal yang plus ya. Kalau yang ini minusnya gitu ya, problem, mungkin masalah. Nah, di sini kita udah bisa nebak nih. Misalnya benefit of online shopping, bener gak? Ya benar, ada benefitnya ya, tapi ada masalah juga nih, berarti kita nggak bisa pilih. Prosedur, ada prosedur ya, tapi apakah ini yang paling utama diomongin? Enggak. Deficiencies itu kayak masalah ya, masalah ada, tapi apakah ini hanya ini saja? Bukan, kan mainly paling banyak. Things to do, ini terlalu keluar tema ya, things to do ya, apa yang harus dilakukan. Kalau saya lebih cocok nih plus minus ya dari online shopping, kan ada keuntungan dan kekurangannya. Oke, jadi kita bisa simpulkan di sini ya. Oke, rekan-rekan semua, demikian materi yang sudah kita bahas ya terkait materi akademik, pengetahuan umum, lalu wawasan kebangsaan, matematika, dan bahasa Inggris. Ya, saya ucapkan terima kasih. Semoga sukses ya kalian di ujian nanti. Tetap semangat belajar dan berdoa. Semoga sukses mencapai cita-cita kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.